Kalau ada yang bilang kayak di komen tadi, katanya Mana arcanya dipahat? Buktinya tidak ditemukan sisa-sisa batu pahatan di sekeliling. ya karena areanya sudah ditata dan dirapikan. Mau tahu di mana batuan yang tadinya berserakan sisa dari bagian pembangunan candi tadi? Halo Balakala, jaga budaya. Di video sebelumnya tentang teori bahwa Candi Borobudur dibangun oleh Nabi Sulaiman, ada yang komen kayak gini. Katanya patung Borobudur dibuat dengan cara lelehan cair lava. Bukan pahatan batu, tapi larva cair yang didinginkan menggunakan teknologi yang sudah punah. Buktinya tidak ditemukan sisa batu pahatan di sekeliling. Ya, kata larva tadi sepertinya tipe ya, aslinya pengen ngetik lava. Ada beberapa poin yang sepertinya bisa aku jawab melalui video ini, yakni patung atau arca di Candi Borobudur apakah benar dibuat dari lelehan cair lava, jadi bukan dipahat, dan tidak ada ditemukan sisa-sisa batu pahatan di sekeliling candi. Sambil mengingat-ingat pelajaran IPS dan geografi, kita akan bahas hal tadi dengan paling tidak 3 bukti bahwa arca Candi Borobudur dan candi lainnya dibuat dengan cara dipahat, bukan dicetak. Bersama aku, Ganesh Chandra, si arkeolog ini. Jangan lupa like dan subscribe. Kita mulai videonya hanya di Kitab Kala. Opening dulu. Sebelum bahas 3 bukti tadi, aku akan ngajak kamu mengingat lagi apa itu lava. Jadi kalau pengetahuan umumnya, lava itu kan kandungan material cair panas yang suhunya mencapai 700 derajat Celcius. Di mana lava ini tuh sebutan saat magma keluar dari perut bumi, baik melalui rongga-rongga gunung berapi atau lubang di bumi lainnya. Jadi kalau magma itu material cair panas saat masih di dalam bumi dengan suhu sampai 1300 derajat Celcius. Jadi kalau magma dan lava bedanya ada di suhu dan letak di mana dia berada. Kalau masih di perut bumi namanya magma, kalau udah keluar dan suhunya turun ya namanya lava. Terus apa hubungannya lava sama pembuatan arca candi? Nah, lava ini saat dia bertemu dengan udara luar, dia akan mengalami proses pendinginan dan jadilah dia batuan andesit, batuan yang jadi langganan bahan pembuatan candi dan arca di Jawa kuno. Ya sebut saja kayak Borobudur, Prambanan, itu 100% pakai bahan batu andesit ini. Ya walau prosesnya lama ya, nggak instan. Oh ya, tambahan info aja, kalau kamu pernah dengar tentang lahar, itu emang beda lagi proses sama lava. Oke, sebelum lanjut videonya, tolong subscribe YouTube Kitab Kala untuk yang belum subscribe, dan tolong like video ini buat yang sudah subscribe. Sip, mari lanjut videonya. Jadi lahar itu adalah lava yang mengalir di permukaan bumi tapi bercampur dengan air. Jadi suhunya lebih dingin lagi dan kandungan gasnya lebih sedikit. Oke, kita masuk ke bahasan utama. Ini dia 3 bukti bahwa arca Candi Borobudur dan candi lainnya dibuat dengan cara dipahat, bukan dicetak. Aku sebutin dulu 3 buktinya ya. Yang pertama adanya arca-arca yang belum selesai dipahat yang ditemukan di sekitar candi. Kedua, adanya pahatan relief di Borobudur yang belum selesai dibuat di dinding candi. Dan ketiga, perjalanan panjang penataan kompleks Candi Borobudur sejak pertama kali ditemukan kembali pada tahun 1814-an oleh pasukan Inggris dan Belanda di Jawa. Mau lanjut? Klik like dulu atau subscribe. Kita bahas bukti pertama. Adanya arca-arca yang belum selesai dipahat yang ditemukan di sekitar candi. Jadi kalau kamu main ke Candi Borobudur dan mampir ke museumnya, maka kamu akan menemukan beberapa arca yang disebut unfinished Buddha atau arca Buddha yang tidak selesai.
Arca-arca ini adalah batuan andesit yang belum selesai atau tidak diselesaikan pembuatannya untuk menjadi sebuah arca sempurna. Banyak yang bentuknya mentah seperti ini, atau minimal belum ada detail seperti mata, bibir, atau bagian tubuh lainnya. Ini menunjukkan bukti bahwa arca-arca ini tuh dipahat ya, bukan dicetak. Bisa bayangin tuh, kalau lava cair bersuhu 700 derajat Celcius harus dicetak. Mungkin cuman Avatar yang kuat nuang cairan panas ke dalam cetakan. Waduh, nggak kebayang tuh ya. Lalu yang kedua adalah adanya pahatan relief di Candi Borobudur yang belum selesai dikerjakan di dinding candi. Ya, kalau kamu main ke Candi Borobudur, di salah satu sisi kaki candinya itu dibuka oleh pengelola. Batuannya dicopot-copotin sebagian untuk nunjukin lapisan dalam kaki candi atau lapisan terbawah candi. Di dalam batuan yang dicopot itu banyak relief-relief yang ternyata dulunya ditutup batuan lain karena Candi Borobudur akan ditinggikan bangunannya. Karena memang Candi Borobudur ini dulunya dibangun secara bertahap. Jadi saat lantai teratas akan dilanjut dibangun, candi ini butuh pondasi yang lebih kuat agar tidak longsor. Makanya ditambahlah batuan-batuan di bawahnya. Karena itu relief-relief yang masih dalam tahap pengerjaan di dinding candi jadi korban. Reliefnya nggak selesai seperti ini, cuma berupa goresan sketsa pada batu dan akhirnya ketutup sama batuan pondasi selanjutnya. Jadi nggak mungkin kalau batuan di Borobudur dihadirkan dari lava cair. Orang udah kebukti dipahat begitu ya. Mungkin ada pertanyaan. Terus mahatnya pakai apa mas? Emang zaman itu udah ada alat besi? Nah, ternyata di zaman kerajaan Hindu-Buddha di Jawa itu mengolah berbagai bahan logam itu ternyata sudah sangat lazim dan biasa. Karena dari penemuan-penemuan artefak logam di Indonesia, ternyata nenek moyang kita sudah bisa mengelola logam menjadi benda-benda bermanfaat itu sudah sejak 3000 sampai 1500 sebelum Masehi. Olahan artefak logamnya tuh kayak kapak corong, nekara, bejana perunggu, arca perunggu, perhiasan, dan lainnya. Ini yang aku tampilin dari berbagai lini waktu, dari prasejarah sampai zaman percandian ya. Jadi jangankan bikin alat pahat dari logam, bikin perhiasan dari emas aja mereka bisa. Dan relief di Candi Sukup, Jawa Tengah ini bisa menguatkan teoriku tadi. Di relief ini tergambar adegan manusia yang sedang memegang alat untuk meniup bara api di pabrik pengolahan logam. Bahkan alat tradisional seperti ini masih bisa kamu temuin di berbagai wilayah di Indonesia. Nih, alatnya sama kan? Gimana menurut kamu? Silahkan komen. Oh iya, bukti yang ketiga adalah perjalanan panjang penataan kompleks Candi Borobudur sejak pertama kali ditemukan kembali pada tahun 1814-an oleh pasukan Inggris dan Belanda di Jawa. Jadi Candi Borobudur ini kan dibuat sekitar tahun 800-an Masehi. Yang pembangunannya itu diperkirakan membutuhkan waktu sekitar 75 sampai 150 tahun. Kamu bisa cek detail durasi pembangunan candi ini di videoku yang ini ya. Jangan lupa di-like juga. Nah, setelah jadinya Candi Borobudur, menurut ahli, candi ini digunakan kurang lebih 25 tahun setelah selesai. Ya, kalau merasa ini waktu yang singkat, sebenarnya kalau menganut teori bahwa candi ini dibangun secara bertahap, harusnya tahap awal candi ini sudah bisa digunakan untuk beribadah. Lalu setelah ditinggal oleh masyarakatnya, candi ini tuh terbengkalai, terkena letusan Gunung Merapi berkali-kali. Beberapa bagian longsor karena nggak terawat, terus akhirnya jadi gundukan besar mirip sebuah bukit. Akhirnya pada tahun 1814 saat era kolonial Belanda dan Inggris di Indonesia, mereka menemukan lagi nih Candi Borobudur yang kelak bakal jadi warisan budaya kebanggaan kita. Pas ditemuin ya gitu, tanah semua, dan harus melibatkan sekitar 200-an warga pribumi untuk menggali tanah dan membersihkan tumbuh-tumbuhan di sana. Dan siapa sangka, ternyata bukit itu adalah sebuah candi Buddha besar. Info aja nih, para orang Belanda dan Inggris tadi itu tahu di situ ada candi karena mendengar berbagai cerita dari para pejabat di Keraton Mataram Islam saat itu.
Dikatakan kalau ada sebuah bukit tanah yang sering diketemukan arca batu dan sering menimbulkan kesialan bagi penemunya. Jadi Borobudur saat jadi bukit tidak terawat ini memang dijauhi oleh warga karena hawa mistisnya tadi. Dan ya udah, karena para orang asing ini nggak percaya tahayul, malah jadi objek penelitian sekalian. Nemunya candi. Lalu kemudian bertahun-tahun sampai era kemerdekaan, candi ini terus diperbaiki dan dibangun kembali berdasar data penelitian yang ada. Nah, dari informasi tadi ketahuan kalau candi ini sebenarnya dulu dalam kondisi berserakan. Perlu waktu puluhan tahun untuk mengembalikannya. Bahkan sampai tertata rapi kondisinya seperti ini. Kalau ada yang bilang kayak di komen tadi, katanya, mana arcanya di Pahat? Buktinya tidak ditemukan sisa-sisa batu pahatan di sekeliling. Ya karena areanya sudah ditata dan dirapikan. Mau tahu di mana batuan yang tadinya berserakan sisa dari bagian pembangunan candi tadi? Datang aja ke Museum Candi Borobudur, maka kamu akan menemukan ribuan batu tanpa pasangan yang tertata di halaman museumnya. Termasuk arca unfinished Buddha tadi bisa kamu temukan di halaman museum ini. Aku doakan kalian bisa punya kesempatan mengunjungi candi ini. Nah, itu tadi tentang 3 bukti bahwa arca Candi Borobudur dan candi lainnya dibuat dengan cara dipahat, bukan dicetak. Sekian aja video dari Kitab Kala. Jangan lupa subscribe. Aku Ganesh Sandra, si arkeolog Indi, undur diri. Bye-bye.